Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Kali ini kita mempunyai sebuah kasus yang diposting oleh rekan kita di grup Excel saya ya, grup bantuan makro _VBA Excel akses for pivot. Rekan kita yang bernama Said Zaki Farhan memposting sebuah pertanyaan, yaitu saya lagi bikinnya rapi. Misal kata kuncinya 4, maka hanya kolom angka 4 saja yang aktif, kolom lain tidak bisa diedit. Bagaimanakah caranya? Jadi yang dimaui adalah jika rekan kita ini, Bapak Said ini, mengetikkan angka 4 di kolom kata kunci, maka hanya kolom nomor 4 saja yang bisa diedit, sedangkan kolom lain tidak bisa diedit. Baik, kita download saja filenya. Oke, saya pause sebentar. Oke, ini adalah file yang sudah saya edit dan saya isi data ya di sini. Awalnya file ini adalah kosong seperti ini ya, kosong seperti ini awalnya ya. Saja. Jadi di sini tidak ada file ya, tidak ada data. Jadi ini saya copy saja, saya paste sebagai value biar tidak muncul sebagai rumus ya. Jadi ini saya yang diinginkan adalah saat ada angka 6 di sini, maka hanya saat ada kata kunci yang di sini adalah 6, diketikkan angka 6, maka hanya kolom 6 saja yang bisa diedit. Jadi semisal di sini saya ubah menjadi nomor 4 seperti ini. Jadi hanya kolom nomor 4 yang hanya bisa diedit. Misal kita ganti di sini ya, misalnya 53 kita coba ganti dengan Budi seperti ini, maka tidak akan bisa diganti. Bisa diganti seperti ini. Akan tetapi untuk kolom yang lain, kolom nomor 9 atau lain sebagainya, misalnya ini Excel saya ganti dengan akses misalnya, bahkan tidak bisa diganti atau balik lagi ke kata Excel seperti ini. Kita coba ganti kolom nomor 1, misalnya di sini saya ganti dengan Indonesia seperti ini, tekan enter, tidak akan bisa diganti. Jadi hanya kolom yang dituliskan angkanya di sini yang bisa diganti. Baik, bagaimanakah caranya? Saya membuat tabel seperti ini yang hanya bisa diganti pada kolom yang saya tulis ini. Kita langsung saja ke Visual Basic Editor ya. Ini adalah kode saya yang sudah saya buat, simple saja, sedikit saja. Jadi biar rekan-rekan bisa cara membuatnya, saya ulang dari awal ya, saya hapus. Oke, untuk rekan-rekan yang baru belajar VBA, klik pada tab Developer, kemudian klik pada Visual Basic untuk pergi ke jendela Visual Basic seperti ini. Atau jika rekan-rekan belum mengaktifkan jendela developernya, silahkan lihat di video tutorial saya yang saya sertakan nanti linknya untuk mengaktifkan developer ini. Bisa rekan-rekan klik untuk menampilkan tab developer. Atau jika rekan-rekan ingin menggunakan shortcut, bisa menggunakan tombol Alt dan F11 ditekan bersamaan pada keyboard rekan-rekan. Atau jika keyboard rekan-rekan ada tombol Fn nya, tekan Fn, Alt dan F11 bersamaan. Kita coba ya. Seperti ini, kita akan dibawa ke jendela Visual Basic Editor yang sama. Baik, kemudian kita geser dikit ya. Pada dasarnya kita pahami dulu, saat kita mengetikkan angka 4 di sini, yang dimaksud adalah kolom G atau kolom nomor 4 di sini. Saat kita mengetikkan nomor 1 misalnya seperti ini, pada dasarnya dimaksud adalah kolom B. Nah, sedangkan di Excel hierarkinya kolom A adalah kolom nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D adalah nomor 4. Jadi saat kita mengetikkan angka 1 di sini, sebenarnya kita maksud adalah kolom nomor 4. Saat kita ketikkan angka 4 di sini pun, sebenarnya kita maksud adalah kolom nomor G atau kolom nomor 7. Ini dipahami dulu ya. Nanti rekan-rekan tidak bingung kenapa saya menambahkan angka 3, karena memang kolom ini dimulai dari kolom nomor 4 atau dituliskan di kolom C di sini ya. Nah, tolong dipahami saat saya menuliskan angka 5 di sini, sebenarnya saya mengacu pada kolom nomor 8. Jadi secara matematisnya lebih gampangnya adalah kolom nomor 8 atau H dikurang 5 adalah 3. Jadi nanti berapapun angka yang kita ketikkan di sini akan kita tambahkan 3 untuk terjemahnya di VBA. Baik, kita langsung saja ke Visual Basic Editor lagi. Ya, ini adalah jendela Visual Basic Editor kita. Saya double klik pada sheet 1 di sini.
kemudian saya arahkan ke worksheet. Secara otomatis Excel akan mengenerate sub, yaitu worksheet selection change. Saya tidak memerlukan ini, saya blok dan hapus saja. Backspace ya. Saya pilih di deklarasi di sini, saya klik, kemudian saya klik pada worksheet change, saya klik pada change. Jadi untuk selection change tadi saya hapus. Oke ya. Setelah saya hapus, saya mendeklarasikan, ini saya close saja ya. Mendeklarasikan variabel untuk menghandle kolomnya ya, yang di kolom C nanti, angka yang ada di kolom C. Jadi saya deklarasikan dim kolom as integer, kita tulis kolom adalah sheet 1 dot range C1 ya, C1 get value nya, kita ambil value nya ya, value. Jadi yang diharapkan nanti, karena kita sudah mendeklarasikan sebagai integer, yang di input di sini adalah angka. Jadi misalnya di input adalah bukan angka, maka akan timbul error. Jadi karena tidak terlalu penting menghandle error, saya resume next saja untuk errornya. Jadi saya tambahkan kode on error resume next seperti ini ya. Jadi apapun errornya akan diabaikan. Kemudian saya menghandle untuk setiap perubahannya agar kita mematikan enable eventnya. Kenapa kita matikan? Karena jika tidak kita matikan, setiap perubahan yang ada di sini akan menimbulkan atau mengeksekusi worksheet change dan akan terjadi rekursif tidak berkesudahan. Jadi saya antisipasi dulu dengan application.enable event nya false, seperti ini, false. Saya copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V seperti ini. Saya tekan, saya tuliskan true untuk menyalakan kembali. Jadi kode kita berada di antara application ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan antisipasi bahwa saat ada perubahan di C akan tetap tercover. Maaf sama polusi suaranya ya, di sebelah ada kegiatan jadi agak sedikit ribut. Jadi saya mengcover dulu, jika ada perubahan C akan diabaikan. Jadi saya tulis saja di sini if target dot address ya, saya ambil addressnya sama dengan C1 ya, C1 seperti ini, maka dan saya exit sub saja, exit sub. Oke, kemudian kita buat percabangan lagi if enable eventnya saya taruh di bawah di sini ya, if target. Jadi sekarang kita mengantisipasi berapapun angka di sini kita tambahkan 3, seperti saya jelaskan di awal ya. Baru kolom tersebut tidak bisa, baru hanya kolom tersebut yang bisa kita ubah. Jadi kita buat sebuah percabangan if target, kita ambil kolomnya, target.column tidak sama dengan kolom yang ini tadi ya, yang C1 tadi di sini, kolom ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Sudah saya jelaskan tadi di depan ya. Dan maka kita undo saja application dot undo. Oke, selesai kode kita tutup dengan nif, gampang ya teman-teman ya. Kemudian kita coba cek lagi on error kolom kan antisipasi C1 sudah ya, kita coba saja kodenya. Oke, kita coba ganti di sini jadi 4, tekan enter ya, bisa diganti. Jadi sekarang hanya kolom nomor 4 yang bisa diedit. Misalnya saya del di sini aja lah, di tengah saya del, bisa di del kan. Tetapi untuk yang lain, misalnya saya del yang nomor 5 di sini, saya del misalnya, nah tidak bisa di del. Misalnya saya ganti pun di sini di kolom yang lain selain nomor 4, saya Excel saya ganti dengan kamu seperti ini, saya tekan enter, akan balik lagi ke Excel. Jadi pada intinya kolom yang tidak tercantum angkanya di kata kunci akan bisa diedit. Kita coba dengan kolom yang lain, misalnya 7 ya, saya ganti dengan 7. Kita coba edit yang 4, ini kita isi data, misalnya data.
tekan enter, tidak akan bisa ditambahkan data karena tidak masuk dalam kata kunci. Jika kolom nomor 7 ini saya edit misalnya dengan Excel, saya ganti dengan Heru misalnya seperti ini, tekan enter, bisa diedit karena memang ada di dalam kata kunci nomor 7. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Buat rekan-rekan yang terinspirasi atau mau membuat aplikasi yang sejenis yang memerlukan fasilitas yang mirip-mirip dengan ini, silahkan dipelajari tutorial ini, diulang-ulang jika belum paham ya. Untuk kritik, saran, masukan, dan hujatan silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, bertemu kembali dengan saya Munas Prasetyo dalam kasus-kasus Excel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.